Beli bubur sumsum sama si Ais. Assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan Sabil di YouTube channel Sabil. Kali ini Sabil akan membahas tentang sesuatu yang sedang sangat viral, yaitu tentang vaksin. Terutama di masa pandemi gini ya, banyak sekali himbauan-himbauan dari pemerintah, entah itu daerah maupun pusat, entah itu dari wilayah kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kita selalu dihimbau untuk melakukan vaksin guna menekan angka penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi dengan vaksin kita bisa menyelamatkan diri kita dan orang-orang terkasih kita. Nah, sebelum kita melangkah ke ke pembahasan selanjutnya, ke pembahasan yang lebih detail tentang vaksin, Sabil mau tanya dulu nih, menurut kalian vaksin itu apa sih? Jadi apa yang terlintas pertama kali di benak kalian tentang vaksin? Apakah suntik menyuntik, atau imunisasi, atau bisa pemberian obat? Nah, sebenarnya mungkin kita sebagai orang awam ya, itu menganggap vaksin itu adalah sebagai obat. Tapi perlu kalian tahu kalau vaksin itu isinya sama sekali bukan obat, melainkan vaksin itu bisa berupa antigen. Antigennya ini bisa berupa bakteri, bahkan virus, mikroorganisme, dan penyakit loh teman-teman. Bayangin nih, ternyata vaksin yang disuntikkan ke tubuh kita ini berupa bakteri, virus, mikroorganisme, dan penyakit. Serem. Tapi jangan khawatir, tentunya bakteri, virus, mikroorganisme, dan penyakit itu sudah direkayasa, dilemahkan, bahkan dimatikan. Sehingga kita tidak perlu khawatir jika kita divaksin, kita tidak bakal tertular atau terus mengidap penyakit tersebut. Lalu, bagaimana sih cara kerja umum vaksin ini? Ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh kita, nah vaksin ini merupakan benda asing nih bagi tubuh kita. Nah, karena dia benda asing dan tidak dikenali tubuh, sistem kekebalan tubuh yang membantu tubuh untuk menangkal radikal-radikal bebas dan bakteri-bakteri, virus, serta penyakit itu bakal langsung ngelindungin nih tubuh kita. Jadi gampangnya ketika ada orang asing nih mau nyerang kita, nah kita kan pasti sudah berkuda-kuda lah, bersiap untuk menjaga diri kita itu agar aman dan tidak terluka sama sekali. Nah, ini sama kerjanya dengan vaksin ketika disuntikan ke tubuh kita. Jadi vaksin itu bakal memicu sistem kekebalan tubuh kita untuk menyerang vaksin ini, karena vaksin itu kan berupa virus, bakteri, dan lain sebagainya tuh. Nah, kayak gitu. Jadinya nanti sistem kekebalan tubuh kita bakal keluar banyak, sehingga sistem imunitas tubuh kita juga bakal meningkat. Tapi perlu diingat bahwa kekebalan tubuh akibat vaksin ini tidak bertahan selamanya, tapi hanya selang beberapa bulan atau beberapa tahun saja guys. Oke, itu tadi merupakan vaksin dan kerja vaksin secara umum. Nah, gimana sih kalau vaksin COVID-19 ini yang lagi viral nih? Banyak banget nih teman-teman Sabil yang masih pada ragu mau divaksin. Alasannya takut karena katanya bikin meninggal, terus bikin jadi titan. Kan nggak masuk akal banget ya. Terus katanya banyak gejala-gejala. Nah, itu kenapa sih, Bil? Jadi guys, kalian sebagai masyarakat Indonesia, terutama untuk generasi-generasi muda, penerus bangsa, membaca atau literasi itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi kalian itu jangan kemakan berita-berita hoax yang menyatakan bahwa vaksin itu bikin
meninggal, bikin jadi titan. Enggak sama sekali, vaksin bikin sehat. Nah, kalian jangan hanya menyadur dari satu berita aja nih, tapi kalian juga harus mencari sumber-sumber yang tentunya sumber itu terpercaya dan aktual. Nah, vaksin ini sudah dipastikan aman dan halal. MUI atau Majelis Umum Indonesia sendiri sudah membuktikan bahwa vaksin COVID-19 ini sudah diuji kehalalannya dan bisa diproduksi untuk masyarakat dan aman, suci, halalan, toiban. Nah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri pun juga sudah divaksin guys di awal pengenalan vaksin COVID-19 ini sekitar bulan Januari lalu. Nah, Presiden Joko Widodo ini juga menyatakan bahwa vaksin ini sudah diuji oleh BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia dan dipastikan bahwa vaksin COVID-19 ini sangat aman bagi masyarakat Indonesia. Banyak teman-teman Sabil yang bertanya gini, tapi ya Bil, kenapa habis divaksin itu efeknya ada yang demam, menggigil, lapar, ngantuk? Apakah itu nggak bahaya, Bil? Tenang, efek-efek seperti itu wajar terjadi ketika setelah kita divaksinasi. Nah, tapi tergantung pada kekuatan imunitas tubuhnya masing-masing. Kenapa ya kok bisa terjadi efek-efek seperti itu? Karena gini nih, sama seperti yang Sabil sudah jelaskan di awal, kita ketika disuntikan vaksin itu berarti tubuh kita itu kemasukan benda asing. Nah, benda asing inilah yang nantinya mengaktifasi imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika imunitas tubuh itu sudah aktif, efek-efek yang timbul itulah yang menjadi pengenal, tanda pengenal tubuh kita terhadap si vaksin ini, alias berupa bakteri, virus, penyakit, dan mikroorganisme tadi. Jadi gampangnya lah, kalau kita lagi PDKT nih sama doi kita kan pasti kan awalnya asing nih, kayak melihat doang tuh dari jauh. Aduh, siapa ya? Kok kayaknya ganteng nih, kok kayaknya cantik nih, kok kayaknya halus nih, anaknya nih polos nih gitu kan. Terus kita nih mulai mendekati. Nah, di tahap mendekati ini kita ada PDKT kan, kita ada perkenalan. Nah, perkenalan inilah nanti kita bisa menimbulkan efek-efek yang kayak rasa cemas, rasa galau, rasa kepo lah, rasa bahagia. Nah, sama kayak kita waktu divaksin itu guys, kayak gitu. Jadi jangan takut vaksin, itu efek yang wajar. Terus nih, banyak juga teman-teman Sabil yang bertanya, kenapa ya kok vaksin COVID-19 ini harus 2 kali? Kan sakitnya, demamnya, efeknya juga harus 2 kali. Ya, di mana-mana itu butuh pengenalan, ya nggak sih? Apalagi virus COVID-19 ini kan sangat-sangat baru. Nah, di setiap dosis itu tentunya ada fungsinya masing-masing guys. Dosis pertama itu diberikan fungsinya sebagai pengenalan dari vaksin dan kandungan vaksin itu sendiri kepada sistem kekebalan tubuh kita. Ya, di mana-mana kan tahap pertama ya mengenal dulu lah. Nah, dosis kedua diberikan sebagai fungsi untuk menguatkan imunitas tubuh yang sudah terbentuk di pemberian dosis pertama tadi. Jadi setelah pengenalan nih, pastinya ada proses penguatan hubungan, ya kan? Ya, asal akhir-akhirnya jangan di ghosting aja sih, sakit. Nah, dosis pertama dan dosis kedua ini ada rentang jaraknya guys, jadi nggak langsung nih. Jadi begitu dosis pertama sudah disuntikan, nggak langsung disuntik dosis kedua, ya kan? Nah, tapi ada selang-selangnya nih. Setiap jenis vaksin itu selangnya berbeda-beda guys. Nah, Sabil juga mau ngingetin nih, jangan mentang-mentang kalian udah divaksin terus kalian seenaknya aja nih nggak mematuhi protokol kesehatan dengan dalih kalian merasa sudah divaksin, kalian nggak bakal tertular virus tersebut, kalian terbebas dari virus COVID-19. No. Meskipun kita sudah divaksin,
kita juga masih ada kemungkinan untuk terpapar virus tersebut, guys. Tapi bedanya di sini proses penyembuhannya lebih cepat karena sistem imunitas kita kan sudah terbentuk tuh. Nah, jadi jangan mentang-mentang kalian udah divaksin terus nggak jaga jarak, nggak pakai masker, terus nongkrong sana sini lah, nempel sana sini. Nggak, kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan nih guys. Nah, dan yang kalian perlu ketahui ini penting banget nih. Vaksin itu gratis loh teman-teman. Yeay, gratis, gratis, gratis. Nah, selain gratis, kalian juga bakal dapat sertifikat bukti vaksin. Nah, setelah kalian suntik vaksin nih, entah itu dosis pertama maupun dosis kedua, kalian bakal dapat sertifikat vaksinasi. Nah, sertifikat vaksinasi ini bisa kalian gunakan untuk misal mau ke mall atau mau kemana gitu sebagai bukti bahwa kalian sudah divaksin. Jadi tunggu apa lagi? Udah gratis, sehat, aman, halal, dapat sertifikat lagi. Apalagi di masa-masa PPKM begini, vaksin itu penting karena kalau mau kemana-mana harus tunjukin minimal itu kartu vaksin dosis pertama. Jadi ya sertifikat vaksin itu tadilah sebagai bukti kalian sudah divaksin. Tunggu apa lagi guys? Ayo dukung program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Dengan vaksin, kita sama saja dengan melindungi diri kita, diri orang-orang terkasih kita, dan diri orang lain, serta bangsa kita dari COVID-19 ini. Kalian emang gak mau balik ke normal lagi? Kalian gak mau ngampus lagi? Kalau Sabil sih mau banget. Makanya, ayo vaksin. Vaksin, siapa takut? Sekian dari Sabil, ada mangga, ada ketupat. Dadah, semoga bermanfaat. Sabil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.